Kebencian Amerika pada Cina, strategi maritim Pentagon untuk 2021 dibeberkan. Kebencian Amerika Serikat kepada dua negara adidaya lain, Rusia dan Cina, sepertinya makin tidak terbendung. Amerika Serikat kecewa dengan dua negara yang mereka anggap bukan cerminan pemimpin dunia yang bertanggung jawab. Itu mungkin jadi salah satu penyebab Amerika Serikat mulai petakan rencana untuk membidik segala aktivitas Cina di Laut Cina Selatan. Dikutip dari South China Morning Post, militer Amerika Serikat memperingatkan mereka akan lebih asertif terhadap Beijing. Pentagon mengakui Cina adalah satu-satunya musuh yang hadir menantang Amerika Serikat dalam jangka waktu yang cukup panjang. Dalam dokumen untuk Angkatan Laut, Marinir, dan Coast Guard Amerika Serikat 2021, Pentagon mengatakan Cina sedang menggunakan pendekatan ekspansionis di Laut Cina Selatan. Pentagon menjelaskan Cina sedang mengamankan hegemoni regional melalui program seperti Belt and Road Initiative. Rusia juga masih menjadi ancaman Amerika Serikat juga, tapi hanya Cina satu-satunya musuh dengan kombinasi potensi ekonomi dan militer yang menghadirkan tantangan komprehensif di waktu panjang untuk Amerika Serikat. Operasi tugas Angkatan Laut dan pasukannya akan fokus menghadapi perilaku nakal militer Cina yang melanggar aturan internasional dan menjaga kestabilan regional di wilayah Indo-Pasifik, tulis laporan tersebut. Ditambahkan juga jika optimisme apapun mengenai Cina dan Rusia menjadi pemimpin yang bertanggung jawab telah dihapus oleh Amerika Serikat dan kini keduanya benar-benar dianggap musuh, terutama Cina. Kita perlu beroperasi lebih asertif untuk memenangkan kompetisi harian karena kita memegang janji perintah berdasarkan aturan mencegah penentang kita dari mengejar agresi militer, tulis laporan itu. Jika permusuhan kita menjadi konflik, kita harus mengontrol laut untuk menampik klaim mereka, mengalahkan pasukan mereka dan lindungi tanah air serta membantu sekutu kita. Dokumen tersebut terbit di tengah kekhawatiran mengenai potensi perang panas di wilayah yang bersangkutan. Insiden terakhir antara Angkatan Laut Cina dan Amerika Serikat terjadi di akhir Agustus, saat Beijing mengatakan mereka membimbing kapal perang Amerika Serikat keluar dari Kepulauan Paracel. Cina mengklaim hampir semua pulau-pulau di Laut Cina Selatan, tindakan yang ditentang oleh Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Untuk melawan Cina, Amerika Serikat mengirim kapal-kapal ke wilayah itu lebih sering dari sebelumnya. Tujuannya untuk melaksanakan operasi kebebasan navigasi. Dokumen militer Amerika Serikat mengatakan Cina telah mengirim berlapis-lapis armada, termasuk Angkatan Laut PLA, pasukan Coast Guard, dan milisi maritim. Tujuannya untuk menantang kedaulatan negara lain dan memaksakan klaim mereka. Cina juga diketahui saat ini mengembangkan rudal terbesar di dunia, dilengkapi dengan kemampuan nuklir. Tujuannya untuk menyerang pangkalan militer Amerika Serikat dan sekutunya di Guam dan di Timur Jauh. Dijelaskan juga Angkatan Laut Amerika Serikat akan lebih tampak di Pasifik, yang dijabarkan akan bekerja mendeteksi dan mendokumentasi aksi pelanggaran hukum, pencurian sumber daya, dan menantang kedaulatan negara lain yang dilakukan musuh Amerika Serikat. Rudal jelajah dan senjata hipersonik kami akan menyediakan kemampuan serangan global kepada mereka yang jauh itu. Kapal Amerika Serikat juga menerima perhitungan risiko taktis dan mengadopsi postur yang lebih asertif
dalam operasi harian itu, tulisnya. Terakhir, Amerika Serikat akan meningkatkan persekutuan dan kemitraan untuk saling membantu melawan Cina. Tangkal ancaman invasi oleh Cina, Taiwan bangun kapal selam canggih. Taiwan telah mulai membangun armada kapal selam mutakhir untuk lebih meningkatkan kemampuan pertahanannya. Langkah ini dinilai dapat memperumit rencana militer Cina yang berpotensi untuk menyerang pulau tersebut atau memasang blokade laut. Konstruksi kapal selam pertama dari 8 kapal selam baru dimulai bulan lalu di sebuah fasilitas kota pelabuhan selatan, Kaohsiung, dengan yang pertama diharapkan untuk memulai uji coba laut pada tahun 2025. Pada upacara yang menandai dimulainya program Presiden Taiwan Tsai Ing-wen menelepon itu sebuah tonggak bersejarah yang menunjukkan keinginan kuat Taiwan kepada dunia. Beijing mengklaim kedaulatan penuh atas Taiwan terlepas dari kenyataan bahwa kedua belah pihak telah diperintah secara terpisah selama lebih dari 7 dekade. Presiden Cina Xi Jinping telah berjanji bahwa Beijing tidak akan pernah membiarkan pulau itu merdeka dan menolak mengesampingkan penggunaan kekuatan jika perlu. Tapi Tsai membantahnya dengan mengatakan Taiwan berada di garis depan dalam membela demokrasi dari agresi otoriter di Asia. Selama beberapa bulan, tentara pembebasan rakyat Cina telah meningkatkan tekanan militer di pulau tersebut dengan mengirim pesawat tempur ke zona identifikasi pertahanan udara Taiwan dan meningkatkan latihan militer di pulau-pulau terdekat yang secara luas ditafsirkan sebagai ancaman bagi Taipei. Tapi armada invasi PLA harus melintasi Selat Taiwan, perairan yang relatif sempit yang memisahkan Taiwan dari Cina daratan. Dan disitulah para analis mengatakan kapal selam yang direncanakan Taiwan yang akan menggantikan armadanya yang berdiri dari 4 kapal selam yang berasal dari Perang Dunia II dapat membuat perbedaan besar.